Gue tuh nggak tahu gimana gue bisa ada di sini. Satu momen gue lagi jalan di lorong yang gelap, tembok batu di kiri kanan gue, langit malam di atas kepala. Gue pikir ini cuma gang sempit di kota tua yang gue kenal. Tapi kemudian gue sampai di ujung lorong itu, dan gue lihat sesuatu yang bikin langkah gue berhenti total. Tembok batu raksasa yang tingginya berlipat-lipat dari bangunan apapun yang pernah gue lihat. Retak di beberapa titik, dan di luar tembok itu, gue bisa lihat api. Bukan api unggun, bukan kebakaran biasa. Api dari ribuan obor, dan di bawahnya pasukan, ribuan pasukan. Gue noleh ke seorang pria yang berdiri nggak jauh dari gue. Dia pakai baju zirah, mukanya pucat, matanya kosong menatap tembok itu. Gue tanya ke dia dalam bahasa yang entah kenapa dia ngerti. Gue tanya ini kota apa? Dia noleh ke gue pelan, dan dia jawab dengan suara yang hampir nggak kedengeran. Konstantinopolis, dan gue sadar, ini bukan kota yang gue kenal. Ini bukan zaman yang gue kenal. Dan tanggal hari ini adalah 29 Mei 1453. Buat lo yang belum familiar dengan tanggal itu, biar gue kasih gambaran betapa beratnya momen ini. Konstantinopel bukan kota biasa. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang kita kenal juga sebagai Kekaisaran Bizantium. Kota ini berdiri di titik paling strategis di dunia waktu itu, di persimpangan antara Eropa dan Asia, di antara dua laut besar. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini jadi pusat peradaban, perdagangan, dan kekuasaan. Dan kota ini pernah dikepung berkali-kali oleh pasukan Arab, oleh Bulgaria, bahkan oleh tentara salib dari Eropa sendiri, tapi selalu berhasil bertahan. Selalu. Tapi malam ini berbeda. Sultan Mehmed Terudadlau, yang waktu itu baru berumur 20 tahun, datang dengan sesuatu yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Meriam raksasa bernama Basilika, dirancang oleh seorang insinyur bernama Orban, yang awalnya menawarkan jasanya ke pihak Bizantium. Tapi Kaisar Konstantinus Nesblastus tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Jadi Orban pergi ke pihak Ottoman. Meriam itu panjangnya hampir 8 meter. Bola meriamnya hampir 800 kg. Dan setiap kali ditembakkan, tanah di sekitar gua ikut berguncang. Pengepungan ini sudah berlangsung 54 hari. Dan pasukan yang mempertahankan kota ini dari dalam, jumlahnya hanya sekitar 7.000 orang. Sedangkan di luar tembok, pasukan Ottoman berjumlah antara 40.000 sampai 100.000 orang. 7.000 lawan 100.000. Malam itu, gue ikut masuk ke dalam Hagia Sophia. Kalau lo belum pernah lihat gambarnya, Hagia Sophia waktu itu adalah gereja terbesar di dunia. Kubahnya besar banget sampai orang-orang zaman itu bilang, kubah itu seperti tergantung di langit oleh rantai emas dari surga. Dan malam itu, gereja itu penuh sesak. Prajurit yang baru turun dari pos jaga, warga sipil yang ketakutan, orang tua, perempuan, anak-anak kecil yang bahkan mungkin belum mengerti kenapa semua orang di sekitar mereka menangis. Karena malam itu diadakan misa. Bukan misa biasa. Ini adalah misa yang semua orang di dalam ruangan itu tahu mungkin adalah yang terakhir kalinya. Yang bikin gue nggak bisa bergerak adalah cara orang-orang itu menangis. Mereka nggak berteriak, nggak histeris. Mereka menangis pelan, diam-diam, sambil tetap berdiri, sambil tetap berdoa. Dan di antara semua orang itu, gue lihat seorang pria yang berdiri paling depan. Jubahnya mewah, tapi wajahnya sama lelahnya. Dengan prajurit paling junior di ruangan itu, Kaisar Konstantinus XIX. Setelah misa selesai, dia melakukan sesuatu yang nggak gue ekspektasikan. Dia minta maaf, satu persatu, ke semua orang yang ada di sekitarnya. Pejabat, prajurit, bahkan orang-orang yang pernah jadi musuh politiknya. Dia minta maaf kalau selama ini dia pernah berbuat salah. Dan kemudian dia berkata bahwa besok dia akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Ruangan itu hening. Bukan hening yang kosong, hening yang berat. Dan gue berdiri di sana dengan pengetahuan yang nggak dimiliki siapapun di ruangan itu. Bahwa besok kaisar ini memang akan mati. Dan kekaisaran yang sudah berdiri 1000 tahun lebih akan ikut mati bersamanya. Fajar datang dan gue masih di sana. Sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, langit masih gelap, serangan total dimulai. Gelombang pertama pasukan Ottoman dikirim dan berhasil dipukul mundur oleh para pembela kota. Gelombang kedua juga. Para prajurit Bizantium yang hanya 7.000 orang itu berjuang
dengan cara yang sampai sekarang susah gua gambarkan dengan kata-kata. Mereka tahu mereka kalah jumlah. Mereka tahu kemungkinan besar mereka tidak akan selamat, tapi mereka tetap berdiri di tembok itu. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang kecil, sangat kecil, tapi mengubah segalanya. Di salah satu bagian tembok, ada pintu kecil bernama Kerka Porta. Pintu itu harusnya terkunci rapat, tapi entah karena kepanikan, entah karena kelalaian di tengah kekacauan pertempuran, pintu itu dibiarkan terbuka. Pasukan Ottoman menemukannya. Mereka masuk bukan dari depan dengan kekuatan penuh. Mereka masuk dari celah kecil yang seharusnya nggak ada. Dan dari celah sekecil itu, Konstantinopel, kota yang sudah bertahan dari pengepungan selama lebih dari 1000 tahun, mulai runtuh dari dalam. Teriakan mulai terdengar dari dalam kota. Bukan teriakan perang, teriakan kepanikan. Dan teriakan itu menyebar dengan cepat seperti api di jerami kering. Kaisar Konstantinus Nefunandas Bales mendengar teriakan itu, dan menurut saksi mata yang mencatatnya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia melepas jubah kerajaan dan mahkotanya. Semua simbol kekuasaannya ditinggalkan, dan dia terjun ke pertempuran terakhir itu sebagai prajurit biasa, tanpa atribut, tanpa gelar. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Gua berdiri di tengah kota yang mulai dipenuhi suara-suara yang enggak sanggup gue deskripsikan. Dan gue berpikir satu hal, Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Tapi cara orang-orangnya menghadapi hari itu bukan cerita tentang kekalahan. Itu cerita tentang bagaimana manusia bisa berdiri tegak, bahkan ketika mereka tahu tembok di sekitar mereka sedang runtuh.